Ini Ibu Hanifah, ini apa yang terjadi apabila ini murni motif ekonomi atau apa nih? Ya, baik. Sebetulnya motif ekonomi itu tetap menjadi motif utama, Ya. bukan jadi motif satu-satunya. Tapi Ya. motif ekonomi juga itu terbagi menjadi 3 lagi. Apakah anak ini minta ditebus, ataukah untuk eksploitasi, Ya. atau untuk diperdagangkan kembali. Ya. Nah, dari ekonomi aja sudah terbagi seperti itu. Kemudian ada motif predatoris, yaitu di mana seseorang atau kelompok itu mencari anak-anak yang masih berusia sangat muda, 0 sampai 5 tahun. Tujuannya adalah untuk hal yang tadi itu, secara ekonomis tadi itu. Karena anak umur 0 sampai 5 tahun itu adalah anak-anak yang rentan dan dia mudah sekali diganti identitasnya. Rentan dan mudah Mudah diganti identitasnya. Ya. Ketika dia berganti orang tua, dia bisa aja diganti namanya dan identitas yang lain sehingga dia lupa dengan asal awalnya gitu ya. Nah, kemudian ada relasional. Relasional itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa keluarga, bisa mantan suami atau mantan orang tua yang berpisah begitu ya. Karena biasanya karena perebutan hak anak gitu ya. Yang terakhir karena ada gangguan mental. Tapi kalau kondisi Ananda Kenzi dan Balkis ini sepertinya karena untuk eksploitasi dan predatoris tadi itu dicari sekecil mungkin untuk demand yang besar. Begitu, Bang. Jadi memang Ibu melihat lebih menonjol faktor apa? Faktor jual beli atau apa? Kalau saya lihat ini kan ada perpindahan ya Bang ya. Berarti kan ada handler, ada shelter, ada berarti sudah broker. terorganisir begitu? Berarti sudah terorganisir. Dan ini menurut data kepolisian 221 sudah penculikan selama tahun ini aja. Benar sekali. Berarti sebanyak itu orang tua sekarang merasa sedih karena pihak kepolisian sampai saat ini belum bisa menemukan anak-anaknya. Gimana nih Ibu Lisda, sebagai wakil kita di DPR, apa yang terjadi di negeri ini? Ya, ini merupakan keprihatinan yang mendalam untuk negeri kita ya Bang. Karena nyawa anak-anak itu sangat berharga tentunya untuk masa depan bangsa. Kalau kami melihat di sini ada beberapa hal yang membuat ini menjadi lemah, artinya bisa ditembus perlindungan anak ini. Pertama, mulai dari perlindungan anak kita ini masih bersifat reaktif, bukan preventif. Nah, jadi negara hadir itu di saat sudah kejadian. Sudah kejadian baru negara hadir begitu? Ya, sementara harusnya yang namanya penculikan ini memang kita harus mulai dari pencegahan dari hulu. Seperti itu. Dan kemudian... Bagaimana mencegahnya Bu kalau perut kosong Bu, miskin? Ya, artinya mulai dari lapangan pekerjaan, itu juga kan kalau salah satu motifnya dari ekonomi seperti itu. Kemudian juga edukasi kepada keluarga tentang ketahanan, bagaimana anak-anak ini, misalnya anak-anak kita ini tidak mudah untuk dirayu dalam artian diberi sesuatu atau berbicara dengan orang asing, ya. Kemudian bagaimana mereka kalau dibawa orang yang tidak dikenal dia harus berteriak, misalnya itu kan edukasi yang harus terus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Gitu. Itu salah satu hal yang juga harus dilakukan dari hal kecil dari dalam keluarga seperti itu Bang. Nah yang lain-lain ini masih banyak misalnya tidak adanya atau tidak terintegrasi antara pusat sama daerah. Jadi kalau misalnya kejadian di daerah ya atau di pusat gitu ya terintegrasi dengan baik. Dan selain itu sekarang ini ada modus baru yaitu melalui media digital yang mana kejahatan ini sekarang mulai di sana dan mungkin kita sendiri belum terlalu melek bahwa di sana banyak sekali penipuan. Kalau seperti kita lihat tadi kasus yang baru saja ditayangkan itu anak kita ditipu ya dengan diiming-iming kerja di luar negeri atau menjadi atlet atau macam-macam selain dari anak yang kita belum tahu nih modusnya apa seperti itu Bang. Nah, jadi ini tentu menjadi keprihatinan kita yang harus ada tindakan nyata yang harus kita lakukan ke depan, negara harus hadir. Dan data terakhir dari kepolisian anehnya ada hampir 80 orang justru yang diculik itu di atas umur 50. Di atas umur 50, jadi bukan hanya menculik anak kecil. Itu berarti apa itu? Murni tindak pidana kriminal biasa? Ya, kita belum tahu dari pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah terungkap apakah kasusnya ini sebenarnya apa. Ya, karena dari 221 anak yang hilang, nah mungkin berapa anak yang memang sudah ketemu ya Bang. Nah, tapi yang lain-lainnya ini kan kita perlu tahu kasusnya sebenarnya apa. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Nanti kita akan kontak lagi dengan Ibu Firda ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.